Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United di beberapa hari terakhir diberitakan sangat kencang akan punya peluang yang besar ya untuk mengakhiri proses penjualannya. Sekarang ini angin lebih bertiup atau berhembus bahkan lumayan kencang arahnya ini ke Qatar, ke 92 Foundation tentu saja yang dimiliki dan juga diketuai bahkan ya oleh Sheikh Jassim Al Thani. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang apa itu 92 Foundation, siapa-siapa saja orang penting di belakang 92 Foundation yang menurut gue punya peluang besar kalau akuisisi 92 Foundation ini berhasil dan juga selesai, artinya memiliki Manchester United punya peluang yang besar juga akan menduduki pos-pos penting ya di manajemen, terutama di Manchester United. Selain itu juga gue ingin membandingkan bagaimana board manajemen beberapa klub di Eropa dan tentu saja manajemen Manchester United, lalu juga memberikan semacam kayak prediksi ringan amatiran seperti apa kira-kira nanti manajemen Manchester United, eksekutif dari Manchester United. Gua ingin awali dulu dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Ini sangat difavoritkan sekarang ya, bahkan oleh salah satu kantor berita dunia, Reuters, kalau Qatar ini sedang bernegosiasi secara eksklusif dengan Glazer. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini lahir di tahun 1982 dan merupakan putra dari mantan Perdana Menteri Qatar. Dia sendiri ini sempat mengenyam pendidikan di UK, di Inggris ya, di Royal Military Academy, dan lulus dari akademi tersebut. Dia ini juga sebagai chairman of QIB ya, Qatar Islamic Bank, dan ini merupakan salah satu bank terbesar di Qatar. Nah, dari sini gua melihat kalau memang Sheikh Jassim yang disebutkan sebagai chairman Qatar Islamic Bank, berarti dia punya pengetahuan tentang dunia perbankan, dunia ekonomi dengan cukup baik. Sebelumnya dia juga merupakan board member dari Credit Suisse Group. Siapa sebenarnya Sheikh Jassim? Ini gue ambil dari Daily Mail. Sheikh Jassim merupakan chairman dari Qatar Islamic Bank, juga merupakan anggota dari keluarga kerajaan Qatar. Dia ini menghabiskan waktu mudanya di United Kingdom, tadi sudah dikatakan ya, mengenyam pendidikan di Royal Military Academy, dan juga lulus dengan gelar officer cadet. Dan disebutkan kenapa kok memilih 92. Namanya kok 92 Foundation. Ada beberapa yang mengatakan ya ini merefer ke Class of 92 di zamannya Sir Alex Ferguson, di mana di Class of 92 ini berhasil menghasilkan ya atau membuat sekumpulan pemain yang berasal dari Akademi Manchester United yang kemudian akan menjadi pilar kesuksesan Manchester United. David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, dan banyak lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau 92 Foundation 92 ini adalah ketika Sheikh Jassim pertama kali ya kan memfavoritkan Manchester United. Ada yang mengatakan demikian. Nah, sekarang tentang 92 Foundation. 92 Foundation atau Yayasan 92 ini sebelumnya tidak ada. Sepengetahuan gue ini tidak ada. Dan 92 Foundation ini dibentuk memang khusus untuk mengakuisisi Manchester United. Ini dalam rangka mengakuisisi atau membeli Manchester United. Dibentuklah 92 Foundation. Gua berusaha untuk mencari tahu siapa
nama-nama di 92 Foundation ya. Tentu saja ada Sheikh Jassim di sana. Dan gue ingat beberapa waktu yang lalu ada delegasi, ya kan, ada delegasi dari 92 Foundation. Nah, dari artikel tersebut gue berusaha untuk cari. Nah, gue menemukan ada 4 nama di sana. Yang paling penting nomor 1 adalah Sashad Shahbaz. Ini merupakan presiden dari 92 Foundation. Lalu juga ada Fadi Bakos. Ini merupakan penasihat pribadi ya dari Qatar, Qatar Banker. Lalu ada Sam Powers dan juga Yasir Shah dari Bank of America. Lalu yang menarik juga bagaimana kan 92 Foundation ini sudah terdaftar sebagai perusahaan di UK, di Inggris. Ada 2 nama. Nah, gue cek websitenya ya, website untuk mengecek untuk memeriksa tentang masalah 92 Foundation karena sudah terdaftar resmi. Di sana ada beberapa data. Yang menarik adalah posisi direktur dari perusahaan 92 Foundation ini. Ini ada 2. Nomor 1 adalah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sendiri, dan direktur yang lainnya adalah Abdul Rahman Abdullah Al Ansari. Nah, gue berpikir beberapa nama tadi yang gue sebutkan adalah nama-nama penting. Nomor pertama adalah Sashad Shahbaz. Tadi disebutkan Sashad Shahbaz ini merupakan presiden dari 92 Foundation. Gue cek ya secara online siapa sih Sashad Shahbaz, backgroundnya apa. Ternyata dia ini punya pengalaman yang sangat dalam ya, selama 25 tahun di bidang korporasi dan juga investasi di banking. Dan juga punya pengalaman bekerja ya di Eropa, di Timur Tengah, dan juga di Asia. Dari situ gua menyimpulkan kalau Sashad Shahbaz ini memang punya pengetahuan yang luas di 92 Foundation, terutama dari bidang investasi, dari bidang bisnis, dari bidang emerging market, artinya pengembangan dari market ya. Nama kedua yang menurut gue juga penting adalah Abdul Rahman Abdullah Al Ansari. Kenapa? Karena nama ini disandingkan dengan Sheikh Jassim, ya kan, sebagai direktur dari 92 Foundation setelah didaftarkan sebagai sebagai perusahaan. Siapa Al Ansari? Yang menarik ternyata Al Ansari ini usianya 31 tahun, kelahiran tahun 1991. Masih sangat muda menurut gue untuk jabatan direktur perusahaan yang dalam usahanya untuk mengakuisisi Manchester United. Gua melihat dan gua dapatkan dari LinkedIn mengenai background ya dari Abdul Rahman Abdullah Al Ansari ini. Ternyata dari bulan Mei sampai dengan saat ini 2 bulan dia ini bekerja di perusahaan dalam tanda kutip rahasia ya, tapi gua asumsikan ini adalah 92 Foundation. Dan pengalaman sebelumnya cukup mentereng ya, bagaimana dia sempat beberapa kali menjadi member atau board of directors, secretary. Dan dari pengalamannya, selain di bidang investasi, dia juga punya basic di bidang hukum. Dia sendiri sempat mengenyam pendidikan di UK, di Inggris, tepatnya di University of Leeds. Nah, dari situ gua berkesimpulan kalau kedua nama ini, Abdul Rahman Abdullah Al Ansari dan juga Sashad Shahbaz, punya peluang yang sangat besar kalau seandainya Qatar jadi mengakuisisi Manchester United. Kedua orang ini tentu saja nomor 3 pastinya dengan Sheikh Jassim ya. 3 nama inilah punya peluang yang sangat besar sekali akan masuk ke board management Manchester United, klub Manchester United, Football Club Manchester United. Dari situ, dan setelah gue perlihatkan atau tadi kan gue bahas sedikit tentang masalah background, ternyata mereka memang backgroundnya lebih dari sisi bisnis, lebih dari sisi investasi, lebih
dari sisi bagaimana mengembangkan sebuah usaha supaya bisa lebih besar lagi, ya kan. Tapi tidak ada atau belum ada pengalaman terkait dengan sports, dengan olahraga. Dari situ gue menilai, oke, selain 3 nama itu, nampaknya ada peluang besar Manchester United akan merekrut orang lain ya, yang tentu saja punya pengetahuan di bidang sports, utamanya football, sepak bola, yang punya pengalaman juga di manajemen. Nampaknya akan ada tokoh tersebut. Gua juga melihat perkembangan saat ini ya di dunia sepak bola. Tentu saja ada 2 nama yang sedang nganggur nih, ya kan, terkait dengan posisi orang yang mengerti sepak bola, lalu juga menduduki posisi manajemen eksekutif, ya kan, di klub sebelumnya. Gua kebetulan melihat ada 2 orang nih, walaupun belum tentu juga 2 orang ini akan menempati posisi tersebut, tapi yang sekarang ini sedang nganggur. Nomor 1 tentu saja adalah Jordi Cruyff, karena dia selesai dengan FC Barcelona, dan yang kedua adalah Edwin van der Sar. Setelah 11 tahun di Ajax ya, sukses di berbagai posisi, dimulai dari Director of Marketing, terakhir sebagai CEO, akhirnya dia selesai di Ajax. Nah, kenapa gue berpikir demikian? Karena gue bandingkan dengan bagaimana manajemen, posisi struktur manajemen ya, terutama di klub-klub lain. Yang pertama kali gue lihat adalah PSG. Kenapa? Karena gue berpikir sama-sama dimiliki oleh Qatar walaupun dengan entity yang berbeda, ya kan. Tapi ada peluang bagaimana cara mengelolanya ini mungkin akan mirip-mirip. Gue lihat di sana bagaimana Nasser Al-Khelaifi sebagai pemilik ini berada di posisi presiden. Lalu gue lihat ya kan bagaimana anggota yang lain, ada sekretaris jenderal dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah ada penasihat sepak bola dan juga wakil direktur of football. Di 2 posisi ini, gue berpikiran inilah posisi yang menjembatani antara manajemen, pemilik bahkan ya, dengan bagian teknis dari klub. Saat ini di Manchester United, sebelum itu kita akan bahas dulu ya, sebelum tentang ke Manchester United. Lalu gue juga melihat Manchester City, klub yang dimiliki juga oleh Timur Tengah, kali ini Uni Emirat Arab ya kan, Abu Dhabi. Bagaimana ini? Mereka ternyata ada posisi chairman. Lalu di bawahnya ada direktur dan ada CEO yang ditempati oleh Ferran Soriano. Di bawahnya ada Global Technical Director of City Football Group. Nah, itu gue lingkarin karena menurut gue inilah posisi yang sekali lagi ya menjembatani antara manajemen dan juga teknis klub terkait dengan sepak bola secara langsung. Dimana tentu saja gue lihat juga Ferran Soriano ini punya pengalaman di dunia sepak bola. Jadi ideal banget ya sebagai penghubung. Dia juga punya pengalaman di bidang manajemen langsung bahkan di dunia sepak bola di klub sebelumnya. Lalu di bawahnya itu tentu saja ada yang berhubungan langsung dengan teknis sepak bola. Di situ ada Director of Football, Siki Bergestein, lalu ada manajer Pep Guardiola. Dimana menurut gua inilah uniknya Manchester City, bagaimana di manajemen mereka punya orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang bagus tentang perusahaan, tentang bisnis dan juga tentang sepak bola. Dan dihubungkan juga dengan seorang Director of Football yang memiliki pengalaman yang bagus juga. Dan tentu saja setelahnya ada manajer yang memang punya pengetahuan teknis yang luar biasa bagus. Bagaimana dengan Manchester United saat ini? Manchester United ini memiliki posisi chairman. Ada 2, Avram Glazer dan juga Joel Glazer. Lalu ada Chief Executive, Richard Arnold, ya kan? Lalu ada non-executive directors tuh, Glazer-Glazer yang lainnya. Bagaimana dengan posisi manajemen? Di situ ada honorary president, ada directors yang gue pikir juga posisi ini sebenarnya tidak begitu banyak memiliki power
posisi honorary presiden dan juga directors. Ini bagaimana gue melihat ya. Mungkin gue bisa salah, kalau gue salah tolong dikoreksi. Tapi gue melihat bagaimana football director, deputy football director, dan juga technical director. Disinilah posisi yang kuat. Dan gue melihat John Murtough, Andy O'Boyle, dan juga Darren Fletcher, mereka mungkin kuat dalam bidang teknis sepak bola. Tapi bagaimana pengalaman mereka kalau gue lihat ya, sebagai manajemen atau menghubungkan dengan manajemen di klub sebelumnya, ya kan? Gua berpikir ya disinilah mungkin Manchester United butuh ditingkatkan lagi nih kualitasnya. Dari perbandingan itu dan gue lihat dari sebelumnya ya kan, bagaimana orang-orang yang mengisi 9-2 Foundation, nampaknya Manchester United kalau gue perkirakan atau gue prediksi secara ringan amatiran besar kemungkinan akan mengcopy atau mungkin mirip-mirip ya, perpaduan atau tidak salah satunya bahkan ya, mungkin salah satunya antara PSG dan juga Manchester City. Artinya akan ada presiden atau chairman, satu orang yaitu adalah Sheikh Jassim. Lalu di bawahnya Sheikh Jassim akan memiliki orang kepercayaan nih untuk menjalankan perusahaan. Karena perusahaan artinya Manchester United ya. Karena Sheikh Jassim menurut gue sangat kecil kemungkinan dia akan yang akan menjalankan Manchester United operasional hari per hari. Menurut gue tidak. Dia akan ada orang kepercayaan. Dan menurut gue kemungkinan besar posisi ini akan diambil dari 9-2 Foundation. Apakah presiden dari 9-2 Foundation ataupun juga direktur dari 9-2 Foundation. Artinya apa? Peluang Richard Reynolds nampaknya selesai di Manchester United. Lalu Manchester United menurut gue juga akan memiliki penasihat sepak bola. Bisa sebagai football advisor atau director of football, posisi seperti itu. Dan menurut gue besar kemungkinan di posisi ini juga akan diisi orang baru. Artinya apa? John Murtough punya peluang selesai. Erik ten Hag sendiri bagaimana? Menurut gue Erik ten Hag, ini seperti juga dikatakan ya, tetap akan di posisinya saat ini akan mendapatkan support. Yang menarik adalah tentu saja siapa nih yang mengisi posisi tersebut. Paul Mitchell dikabarkan sebelumnya lebih dekat ke kubunya Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Siapa? Apakah dari dua nama yang gue sebutkan sebelumnya, Jordi Cruyff ataupun juga Edwin van der Sar, atau ada orang lain? Ini juga menurut gue sangat menarik. Bisa jadi Edwin van der Sar, kenapa tidak? Karena kalau menurut gue ya, melihat bagaimana Manchester City, Pep Guardiola memiliki director of football yang pernah bekerja sama dengan dia sebelumnya. Lalu juga bagaimana Ferran Soriano, Chief Executive Officer, ini juga bukan orang baru, ya kan? Bagi nama-nama lain di Manchester City. Sehingga menurut gue bisa jadi nih. Dan ini sangat menarik ya. Bagaimana kalau memang ini kejadian beneran. Gue juga sangat menantikan. Tapi tentu saja yang paling penting gue juga paham bagaimana proses penjualan dari Manchester United ini memang harus tuntas dulu. Tapi kurang lebih demikian video kali ini ya. Ngobrol ringan, gue ingin membahas, mungkin tidak banyak juga yang ngobrolin tentang 9-2 Foundation, sebenarnya ini apa, ada apa, kenapa dibuat, siapa-siapa saja orangnya, dan kemungkinan pengaruhnya nanti ke Manchester United. Kalau seandainya Qatar, dimana sekarang dikabarkan kan memang bola ini menggelinding ke Qatar dan bahkan hampir selesai ya kan. Dan kalau terjadi bagaimana nih? Apakah ada perubahan sistem manajemen ataukah ada orang-orang baru seperti apa? Itu menurut gue cukup menarik juga untuk dibahas dan tadi sudah gue obrolkan secara ringan amatiran. Dan bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa ada komen, drop di kolom. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.